adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Iya, kita kembali lagi di bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Moria Stabat. Ayo, siapa yang masih bermalas-malasan, masih tidur-tiduran? Ayo, kita akan mulai bimbingan ini. Adik-adik semuanya duduk yang rapi, kita akan memulai dengan berdoa. Sudah siap? Iya, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau melaksanakan bimbingan virtual sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bimbingan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi anak seorang raja? Ya, pasti semua mau ya. Kak Palin aja mau jadi seorang anak raja. Ya, kalau mau jadi seorang anak raja, kita mau bernyanyi Aku Anak Raja. Lagu ini ada gerakannya. Jadi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dan bergerak bersama-sama. Aku Anak Raja. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sekolah minggu HKBP Moria Stabat. Pengumumannya, adik-adik sekolah minggu membuat video ayat hafalan. Yang minggu lalu sudah kirim, videonya akan ditayangkan di akhir bimbingan virtual minggu ini. Jadi, untuk minggu ini, ayat hafalan yang mau dibuat video, kita ambil dari Efesus 5 ayat 9. Adik-adik boleh membuat video dari yang mulai yang kecil sampai yang besar. Buat adik-adik yang kelas rendah, boleh dibantu oleh orang tuanya. Pengiriman video dibuat mulai dari nanti ini sampai hari Jumat yang terakhir. Untuk videonya ditayangkan di bimbingan virtual minggu depan. Jangan lupa buat videonya ya. Ya, kita tetap memuji nama Tuhan mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya. Kita akan bernyanyi, adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dan bergerak bersama-sama. Lagunya dari terbit matahari. Sampai pada masuknya
Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalaulah Allah masih memberikan kami nafas kehidupan, ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hati dan telinga kami agar akhirnya kami bisa mendengar dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, minggu ini tema kita untuk sekolah minggu adalah anak-anak terang. Itu dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Ayo kita akan baca bersama-sama ya, bisa dilihat slide-nya ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Iya, kalaulah tema kita pada hari ini adalah tentang terang, ya. Di ayat 8 dikatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Kenapa dikatakan kegelapan? Karena kita, abang, kamu dan kita semua adalah di dalam gelap. Di dalam gelap yaitu di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, akhirnya status kita yang dahulunya gelap berubah menjadi terang. Abang ulang ya, yang dahulunya gelap berubah 180 derajat, berubah menjadi terang. Kalau slide ininya perhatikan, ada beda slide-nya. Iya, ini dia. Ada lampu yang itu gelap dan satu terang. Seperti itulah kita. Yang satu itu yang terang, menerangi kegelapan. Perubahan status yang dahulunya kita di dalam gelap, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, status kita berubah, gelap menjadi terang. Pertanyaannya, contoh-contoh orang-orang yang sudah di dalam terang bagaimana ya bang? Ini yang pertama. Ayo kita lihat slide ininya. Di waktu ujian, udah di waktu ujian, anak-anak terang yaitu mengerjakan soal ujian dengan baik dan dengan hidup jujur. Bang, hidup jujur bagaimana? Mengerjakan ujiannya dengan sendiri, tidak contek sana, tidak contek ke sini. Ya, hidup dengan jujur. Baru contoh yang kedua, apalagi? Ya, ini ketika anak kecil ini disuruh belanja sama orang tuanya, "Ucok," katanya, "Cok, belikan dulu sayur-sayuran itu." Si Ucok pergilah. Dan ada baliknya. Tahu adik-adik, kalau anak-anak terang ketika disuruh oleh orang tuanya, kita harus siap. Jangan ada alasan, "Nanti lama, kan masih capek." Tidak boleh. Tetapi kalau anak-anak terang ketika disuruh sama orang tuanya, "Ucok, belanja dulu." "Siap, Ma." Itu ketika kita disuruh belanja, jangan pernah ada minta upahnya lah. Itu bukan anak terang. Anak terang ketika disuruh orang tuanya, kita harus siap. Adik-adik, itu ada contohnya. Ketika ada baliknya, udah kita harus kembalikan sama orang tua kita kembaliannya. Jangan kita masukkan dalam kantong. Kalau dimasukkan ke dalam kantong, itu dia nggak jujur, mencuri namanya. Bukan anak-anak terang, tetapi anak-anak gelap. Anak-anak terang ketika ada baliknya dikembalikan sama orang tuanya. Contohnya bagaimana lagi bang?
Yuk, lihat, perhatikan, ada kakak-kakak itu sedang belajar pakai handphone. Adik-adik, handphone diciptakan bukan hanya untuk main game saja, Mobile Legends. Tidak. Tetapi handphone pun diciptakan itu untuk belajar. Ya, lihat itu. Kakak-kakak kita pakai handphone, dia pakai handphone belajar. Itu anak-anak terang. Di sini siapa yang paling banyak waktunya main games menggunakan handphone atau belajar? Ayo. Kalau anak-anak terang, kita harus lebih banyak menggunakan handphone kita untuk hal-hal yang benar. Seperti itu. Contohnya seperti belajar. Dia belajar menggunakan handphone. Contoh yang lainnya lagi. Ya, lihat. Ada lampu lalu lintas. Itu tandanya berhenti, warna merah. Adik-adik, kalau anak-anak terang, ketika lampu merah berwarna merah, lampu lalu lintas berwarna merah, kita maju terus atau berhenti? Kalau anak-anak terang, kita harus berhenti. Gitu. Itu tuh ininya, contohnya. Kalau ada lampu merah, kita harus berhenti. Jangan kita langgar. Karena kalau kita langgar, itu salah satu bukti kalau kita masih memiliki sikap-sikap anak-anak gelap. Ayo, contoh berikutnya. Iya, ada itu. Adik-adik memberikan persembahan. Kalau sekolah minggu dikasih sama mamanya, nah, Ucok, ini uang persembahannya 5.000, uang jajannya 2.000. Ingat ya, kata mamanya. Baru dibilangnya, sampai di gereja pas ngasih persembahan, dibuatnya terbalik. 2.000-nya yang dikasih persembahan, 5.000-nya dijajanin. Benar atau salah? Salah. Nggak boleh. Jadi kalau dikasih mamanya 5.000 untuk persembahan, 5.000 untuk persembahan, 2.000 untuk jajan, kasihkanlah ke persembahan 5.000. Jangan dibalik ya. Ingat, itu salah satu contoh anak terang. Memberikan persembahan apa yang sudah dikasih sama orang tua kita. Yuk, contoh berikutnya apa lagi? Kita lihat. Ada itu adik-adik mencuci piring. Mereka kerjasama mencuci piring. Lihat, kalaupun mereka masih kecil, mereka mau mencuci piring. Ada tengok itu, muncungnya panjang atau enggak itu? Enggak kan, sukacita orang itu mengerjakannya. Siapa di sini sambil mencuci piring? Mukanya kayak jam 12 malam. Cemburu terus disuruh. Ingat, anak-anak terang ketika disuruh orang tuanya mencuci piring, kerjakan dengan sukacita. Seperti gambar itu, adik-adik itu. Walaupun masih kecil, mereka bekerja sama untuk mencuci piring. Contoh lagi. Lihat itu, walaupun masih kecil mereka kerjasama menyapu rumah. Mereka nggak berantem. Ada yang satu megang seroan, satu megang sapu. Itu kerjasama. Salah satu contoh anak terang. Ya, adik-adik, itu salah satu atau beberapa contoh anak terang. Jadi, ketika kita sudah di dalam Tuhan, ingat, status kita yang dahulunya gelap berubah menjadi terang. Ulang ya. Yang dahulunya kita gelap berubah menjadi terang. Kenapa kita berubah? Karena Yesus telah menebus dosa kita semua. Oke, jadi kita harus menjadi terang dimanapun, maupun di rumah,
di sekolah nanti, di gereja, bahkan kapanpun kita harus jadi anak-anak terang. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalaulah kami bisa belajar ya Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Ajarin kami untuk menjadi berkat, menjadi terang ya Tuhan, dimanapun dan kapanpun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari cerita firman Tuhan, kita mau belajar bahwa kita mau menjadi anak terang dan laskar Kristus. Siapa di sini yang mau menjadi laskar Kristus? Semua pasti mau ya? Ayo, kita mau bernyanyi laskar Kristus. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dan bergerak bersama-sama. Kita bernyanyi laskar Kristus. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita akan mengakhiri bimbingan virtual pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalaulah kami bisa menikmati hari ini ya Tuhan, bimbingan virtual. Berkatilah kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, bahkan para lado ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar akhirnya Tuhan pelihara kesehatan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu semuanya, nama saya Tobias. Saya akan membacakan ayat hafalan di bulan Juli. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Bye. Kakak guru sekolah minggu, saya Tabita Janeta. Saya ingin membacakan ayat hafalan di bulan ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Oke, bye. Nama saya Jennifer Simamora. Saya akan membagikan hafalan di bulan Juli. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Salam, selamat pagi. Nama kami Trijemora. Kami akan membagikan hafalan dari bulan Juli. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Salam, selamat pagi. Halo, nama saya Joy Simamora. Saya akan membagikan ayat dari bulan Juli. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam kasih. Dadah, baik-baik. Nama saya Riko Sijabat. Halo, namaku Nela. Aku Boris Sijabat.
Diego Jabat dari hafalan bulan ini 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Shalom, nama saya Aslimani. Saya akan menyebutkan ayat hafalan dari guru sekolah minggu, yaitu 1 Korintus 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus ayat 14. 1 Korintus 16 1 Korintus 16 ayat 14. ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu pekerjaanmu di dalam kasih. di dalam kasih. Amin. Dah. Shalom, nama saya Diego Christian Harepa. Saya ingin membacakan ayat hafalan bulan ini 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Nama saya adalah Henok Panangin Sitompul. Saya akan menyebutkan ayat hafalan 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Shalom, nama saya David Chandra Repa. Saya akan membacakan ayat hafalan bulan ini 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Terima kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Shalom, nama saya Petra Silaban. Hari ini saya akan menyebutkan ayat hafalan di bulan Juli, yaitu 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Nama saya Azril Silaban. Hari ini saya akan menyebutkan ayat hafalan di bulan Juli, yaitu 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Terima kasih. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Nama saya Banjedo. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di bulan Juli, yaitu 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, abang dan kakak guru sekolah minggu. Kami akan menyebutkan ayat hafalan epistel di bulan Juli dari 1 Korintus 16 ayat 14. Dalam bahasa Indonesia, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Dalam bahasa Batak, di bagasan haholongon matulus sasudena dihamu. Terima kasih. Mau lihat teh? Sisi. Thank you. Nama saya Jaslin Deo Damani. Saya akan menyebutkan ayat hafalan 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bye. Hai, nama saya Abermani. Saya mau menyebutkan ayat hafalan dari guru sekolah minggu 1 Korintus 16 ayat 14. Demikian bunyinya 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Terima kasih. Kak, kami akan menyebutkan ayat hafalan bulan ini. Nama saya Agnes. Ini adik saya. Iya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih.
1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dadah Bang Kakak. Guru Sekolah Minggu. Hai teman-teman, selamat malam. Nama saya Cecilia Grace Nakata Tugatorok. Saya akan mengucapkan epistel bulan Juli 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bye-bye, salam sehat. Hai teman-teman, nama saya Anabel Natania Tugatorok. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bye-bye, salam sehat. 3. Shalom, nama saya Togu Timothy Sisumala. Saya akan membaca Korintus hafalan bulan ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sukacita. Terima kasih. Shalom, nama saya Retia Mara. Saya akan bacaan 1 Korintus 16 ayat ayat 14. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sukacita. Terima kasih. Shalom, nama saya Emily Kasih Bogordamani. Saya akan menyebutkan ayat hafalan 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Terima kasih. Nama saya Tesya Reventina Borugulto. Saya ingin membacakan ayat hafalan 1 Korintus 16 ayat 14. Bunyinya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin.